waktu itu idenya tuh sebenarnya mau bikin thriller tapi yang ceritanya tuh orientasinya ke keluarga gitu. Jadi emang ada cerita yang kepikiran adalah cerita yang dimana keluarga itu mempunyai rahasia yang akhirnya mengancam keluarganya gitu. Jadi it was the time yang dimana orang banyak yang bikin film horor gitu. I wanted to do something yang lebih sifatnya lebih psychological thriller gitu dibanding horornya. Thriller emang genre yang agak kurang disentuh sama film Indonesia gitu. Mungkin porosnya tuh lebih berat ke film horor aja gitu, lebih ekstrim to suspense yang di horor gitu. Tapi kalau saya pengalaman saya bikin thriller kayaknya 2 kali, satu Affliction yang satu lagi Berbalas Kejam gitu. And both sebenarnya core filmnya itu kan tentang keluarga gitu. Pengalaman pribadi enggak, cuman lebih ke ini aja sih. I think di setiap keluarga tuh punya secrets gitu ya, punya rahasia yang anggota keluarga lainnya mungkin nggak tahu gitu. Cuman atas dasar itu aja gitu, maksudnya bikin ceritanya berdasarkan itu. Gitu. Kalau misalnya in terms of the kind of film yang saya suka itu kan I think thriller itu it's one of my favorites gitu ya, maksudnya crime thriller atau apa itu genre yang saya suka gitu, maksudnya I enjoy watching gitu ya. Jadi ketika saya mau bikin film thriller gitu, kurang lebih emang in the back of my mind itu udah tahu kira-kira mau bikin cerita seperti apa gitu ya. Jadi it just comes naturally aja gitu pas mau bikin film Affliction. Jadi enggak sih, nggak ada research yang terlalu mendalam gitu. Pemain-pemainnya tuh pada dasarnya udah given ya, maksudnya dalam arti udah harus mereka yang mainin gitu ya, maksudnya ada Butuh Kirana, ada Ibnu Jamil, itu emang ideally emang udah ketika nulis tuh emang udah di bayangan saya udah mereka gitu main, dan they did a very good job gitu, emang cocok gitu. Maksudnya saya juga tipe director yang nggak terlalu banyak reading gitu, cuma mereka udah ketika masuk on set tuh mereka juga udah siap gitu mau membawa karakternya itu seperti apa, and I felt it was exciting for them juga gitu, karena mereka bisa mainin karakter-karakter yang mereka sebelumnya belum pernah mainin gitu. Jadi it was eksplorasi sama-sama aja gitu di lapangannya gitu, dan itu sangat kelihatan gitu on screen-nya tuh interpretasi mereka tuh terhadap karakternya luar biasa sekali, karena nggak gampang gitu mainin peran yang dimainin sama Ibu Tuti Kirana atau dimainkan sama Ibnu Jamil gitu, nggak gampang gitu. Jadi they did a fantastic job sih. Kalau Ibnu Jamil tuh kayaknya pemain yang spontaneous gitu ya, spontaneous. Dia pelajarin skenario-nya, dia diskusi sama director gitu, and then he tries to find the character himself gitu ya. Jadi maksudnya saya juga nggak ngasih reference untuk dia nonton atau untuk ngasih dia bayangan seperti apa. Cuman I think itu bentuk kerjasama itu lebih kita sama-sama cari di lapangan kira-kira mau dibawa seperti apa. Karena kan he's playing a father kan, he's playing a father yang punya masa lalu yang nggak nyaman buat dia punya hubungan sama ibu yang nggak nyaman gitu. Jadi I think it was something yang something yang dia cari di lapangan juga gitu, sama diskusi di on set sama saya. Mas kebetulan kayaknya mungkin relate dengan kehidupannya dia. Karena sesuatu yang relatable kan, maksudnya it's about a family, it's about hubungan bapak ibu sama anak gitu. Jadi emang sesuatu yang familiar juga gitu. Jadi. Untuk bikin film Affliction itu benar-benar nggak ngebayangin untuk bikin film horor gitu, karena kan I think kalau film horor kan emang udah didesain dengan jump scares-nya maybe atau apa gitu ya, tapi kalau ini kan lebih ke lebih ke
lebih ke suspense-nya, lebih ke ketidaktahuan kita terhadap apa yang sedang terjadi di rumah itu, apa yang sedang terjadi di efek rahasia yang keluarga ini miliki gitu. Jadi it's about the suspense gitu. Jadi kayak ngupas bawang aja gitu. Jadi layer after layer gitu ya. Tapi it was not jump scare driven affliction gitu, tapi lebih ke story driven yang benar-benar revealingnya itu sampai di akhir baru ketahuan gitu.